Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan wartawan semua. Yang saya hormati kawan saya panel baru, teman perjuangan saya dulu zaman pergerakan. Sebelah kiri saya juga saudara Roy Septa ini salah satu ketua bidang saya di waktu saya masih jadi ketua umum PRD dulu. Jadi datang ke Projo ini seperti datang ke rumah sendiri, karena saya datang bersama kawan-kawan saya di Projo, kawan-kawan saya seperjuangan dulu waktu masih zaman di pergerakan. Saya juga menghormati seluruh teman-teman Projo, pimpinan Projo yang hari ini hadir. Saya ucapkan terima kasih kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus juga menyampaikan beberapa pandangan kami terkait situasi sosial dan politik yang berkembang terakhir ini. Di tempat ini, kawan-kawan sekalian pernah meliput ketika pertama kali rumah besar relawan Prabowo 08 dideklarasikan. Tempat pertama yang kami kunjungi waktu itu belum ada koalisi Prabowo Gibran. Jadi tempat pertama yang kami kunjungi, kami bersilaturahmi dengan organisasi di luar dari relawan Prabowo adalah DPP Projo ini. Dari sinilah dimulai satu upaya untuk mempersatukan, menyatukan, membangun koalisi antara Prabowo dengan Gibran. Saya sendiri waktu itu jujur saja masih belum yakin, tapi kawan saya di sebelah ini, Pak Panel baru bilang bau badannya sudah kecium, sudah berasa di kulit. Insya Allah Pak Prabowo akan jadi presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Itu kalau nggak salah 8 bulan sebelum terbentuk koalisi antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, setelah terpilih jadi presiden, kita menyaksikan bersama banyak sekali beragam isu yang berkembang yang memang mengarah membenturkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Nah, menurut saya rumor politik yang beredar mengeksploitasi cerita kampanye di masa yang lampau seperti akun Fufu Fakta memang sengaja diviralkan untuk tujuan merenggangkan hubungan baik Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Demikian juga rumor terkait akbar pasukan berani mati Jokowi. Ini juga muncul dari klaster yang pelakunya sama, yang merupakan residu dari Pilpres 2024. Menurut saya ini merupakan satu intrik politik yang tidak terlalu canggih lah, tidak terlalu hebat karena terlalu gampang dibaca arahnya. Nah, saya cukup yakin adu domba politik dividen et impera seperti ini dengan menebar rumor dan intrik, insya Allah akan menuai tangan hampa alias gagal. Demikian juga isu matahari kembar dalam pemerintahan isu matahari kembar dalam pemerintahan itu. Demikian juga isu matahari kembar yang dikembangkan untuk membentuk persepsi seakan-akan ada dua matahari di dalam pemerintahan pasca 20 Oktober, yaitu matahari Prabowo dan matahari Jokowi. Ini adalah satu intrik politik untuk membenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Menurut saya isu matahari kembar sangat tidak masuk akal karena kita menganut sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai sentral kekuasaan, di mana presiden mempunyai dua fungsi di dalam dirinya, yaitu fungsi sebagai kepala negara dan sekaligus fungsi sebagai kepala pemerintahan. Jadi tidak mungkin ada dua matahari di dalam satu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, ini perlu kita klarifikasi supaya pasti lihat situasi pasca 20 Oktober. Baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran
menilai rumor seperti ini sebagai hiburan yang tidak terlalu perlu disikapi secara serius ya. Pak Prabowo sendiri adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar, tidak mudah dihasut, domba, dikasih bisikan kotor untuk dibenturkan dengan Pak Jokowi maupun dengan Mas Gibran. Karena dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo itu selalu menghimbau kepada pendukung dan pemilih Prabowo Gibran rasa berlapang dada, berjiwa besar dalam menghadapi setiap dinamika politik yang kadang berkecenderungan untuk membenturkan antara kekuatan-kekuatan pendukung Pak Prabowo. Kita tidak boleh gampang dipengaruhi oleh isu-isu yang berseliweran di media sosial maupun di open source lainnya. Pak Prabowo sendiri pemimpin yang hasut ya, melalui rumor yang telah menjadi jejak sejarah. Jika kita mengubah jejak digital, maka tidak ada yang sempurna di masa yang lalu. Ada aja kesalahan yang bisa kita cari-cari dari setiap pemimpin yang ada hari ini. Saya mencoba menerawang tujuan besar dari para pelaku penebar rumor dan intrik politik tersebut. Menurut saya, tujuan utamanya untuk melemahkan konsolidasi pemerintahan Prabowo Gibran di bulan-bulan awal pasca 20 Oktober 2024. Dalam bayangan mereka, dalam bayangan penebar rumor dan intrik politik ini, jika tujuan merenggangkan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran tercapai, maka diharapkan pemerintahan yang baru seumur jagung itu akan mengalami punah atau kerdil untuk berkembang. Jadi tujuan utamanya itu bagaimana merenggangkan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Menurut saya, para pengemban rumor dan intrik politik tersebut hanya mendaur ulang teknik pecah belah di masa lampau untuk memecah hubungan baik antara presiden dan wakil presiden yang tujuan akhirnya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan. Nah, jika kita belajar pada sejarah di masa yang lampau, Bung Karno itu dijatuhkan dengan didahului membenturkan atau mengadu domba antara Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ketika Bung Hatta tersingkir di luar kekuasaan, maka mulai lemahlah Bung Karno sehingga gampang dijatuhkan. Di era Soeharto juga sama. Upaya menjatuhkan Soeharto waktu itu dengan cara membenturkannya dengan Wakil Presidennya Habibie. Di era Gus Dur juga sama. Menjatuhkan Gus Durnya itu dengan cara membenturkannya dengan wapresnya yang namanya Ibu Megawati. Jadi sebetulnya arah dari rumor-rumor dan intrik politik seperti ini sudah gampang dibaca. Dan alhamdulillah kami bersyukur punya pemimpin seperti Pak Prabowo dan Mas Gibran yang tidak gampang dihasut dengan intrik-intrik seperti ini. Tidak gampang menerima berita-berita negatif yang sengaja disebarkan untuk dibenturkan dengan wapresnya Mas Gibran, apalagi dengan Pak Jokowi. Nah, walaupun demikian menurut kami sebagai negara demokrasi, pada prinsipnya kita memberi toleransi pada risiko politik termasuk risiko pilpres, sepanjang risiko itu sebagai pewarna demokrasi tanpa mengubah jati dalam dasar dan tujuan pemerintahan yang digariskan oleh konstitusi dan dijabarkan di dalam paket janji kampanye pilpres. Jadi ya kita anggap ini sebagai satu pewarna demokrasi. Namun kami perlu tetap mengimbau kepada seluruh teman-teman pendukung, pemilih dan relawan Prabowo dan Mas Gibran dan juga relawan Pak Jokowi agar supaya tetap menyampaikan, meluruskan berita-berita negatif yang tujuannya untuk memecah belah, untuk membenturkan, untuk mengadu domba antara sesama pendukung Prabowo, Mas Gibran dan Pak Jokowi, dan juga untuk membenturkan dan mengadu domba antara sesama masyarakat. Kami berharap pada tanggal 20 Oktober nanti, insya Allah rakyat akan menyampaikan terima kasih kepada Jokowi dan menyambut Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Insya Allah akan menjalankan pemerintahan di 5 tahun akan datang. Dari saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.